Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang aku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap untuk beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Oke, Jadi Barang. kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Izda juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja guys. Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. Yes, kalian semua yang meminati dalam bidang arsitektur sama seperti kita ya, pastinya ini adalah video yang kalian harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Karena judulnya itu aja, jangan sampai diklaim tetangga. Inilah deretan rumah unik yang asli Indonesia. Nah, pasti kita tahu, kebanyakan kita itu akan mikir itu adalah rumah adat, rumah enggak guys. Ini adalah desain ataupun orang bilang apa yang aslinya dari Indonesia, yang memang desain itu memang cakep banget, yang memang gak kepikiran. Kadang memang kayak gitulah ya. Apa orang Maksudnya bilang? dari segi penggunaan motif begitulah. Ya, Style-style genre-nya bukan itu saja. Tetapi penggunaan orang-orang lama itu punya, mereka ada ciri khas dan juga tes, Pak. Nah, mereka ada tes yang kekinian, yang lama gitu. Kita akan lihat semua di sinilah. Betul. Maksudnya gaya arsitektur memang aslinya Indonesia. Tapi mungkin udah banyak kopinya kayak itu, tapi nggak bisa diklaim guys. Nah gitu. Ya. Betul. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 ya. Go. Harusnya gaya rumah di Indonesia tuh kayak gini nih. Kamu harus tahu gaya arsitektur satu ini. Gaya Oh. arsitekturnya tuh benar-benar mendukung iklimnya Indonesia loh. Lihat nih, atapnya tuh bertingkat-tingkat kayak gini dan banyak ventilasinya. Ini bisa bikin rumah kita jadi adem dan gak sesak. Terus halaman depannya lega banget dan ada portiko atau atapnya tuh biar gak kepanasan ya kan. Yang paling unik dinding luarnya sih. Ini pada dibuat miring-miring gini tuh buat apa ya? Gaya arsitektur ini tuh simbol kekayaannya di Indonesia zaman 1950-an sampai 1960-an. Nama arsitektur ini adalah jengki. Pernah dengar? Atau kamu Jengki. punya rumah jengki? Coba komen ya. Harusnya gaya rumah di Indonesia tuh kayak gini nih. Kamu Gaya jengki Apa? ya dipanggil. Ini apa nih, Baci? Coba beritahu aku. Gimana rumah kayak gitu boleh bisa jengki kayak gitu? Dia beginilah, ini zamannya nih, kalau kita panggil secara universalnya dipanggil sebagai brutalism. Brutalism architecture itu menggunakan Ini namanya. sepenuhnya struktur bangunan itu sendiri sebagai penghadang cahaya matahari. Maksudnya kita bukan menggunakan bumbung gitu, tapi menggunakan strukturnya tuh untuk dikeluarkan kayak gitu. Tapi itu gimana bisa kayak gitu? Aku sebenarnya penasaran nih, Baci. Apa yang bisa? Kenapa bisa kayak gitu bikinnya? Maksud aku jengki itu. Itu ini gampang aja gitu, karena Oh ya? strukturnya itu struktur biasa juga, tapi udah disalut dengan dinding gitu, jadi konkrit yang tebal. Konkrit dengan kolom digabungkan untuk dijadikan sebagai jengki gitu, jengkel. Jadi Apa? jengki lah ya. Jadi jenglot. maksud aku Jengki. iyalah. Jenglot itu atupnya itu. Oke. Iya, benar. Gini, Baci. Maksud aku sekarang ini yang ini nggak akan tumbang atau apa enggak? Enggak akan, sebab memang kalau ikut strukturnya udah kuat banget begitu, melekat. Lagipun struktur di atas itu bukan struktur utama lagi, hanya untuk support kepada bumbung. Jadi dia memang cengkam kayak gitu ini. Ya, tapi di samping ini aku pengen ucap selamat juga buat kamu ya, karena udah menjadi menjadi apa itu hari itu kamu yang arsitek ya? Ya, Kamu jadi apa hari itu? Sebagai apa? Penilai. ya penilai Penilai aja arsitek. gitu, penilai arsitek di Universitas Kelantan lah. Guys, antara
antara sesuatu yang bisa aku banggakan buat dia nih guys ya. Menjadi penilai ya untuk mahasiswa ataupun orang-orang universitas dalam arsitektur. Itu luar biasa tuh ya. Yang penting dibayar sebagai penilai itu ya Ya, bagus. masternya ada ya. Ada master mah. Tapi kalau nggak dibayar itu ya kenapa mau jadi penilai gitu ya? Biar master ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut guys. Berlokasi di Bogor, klien kami satu ini menginginkan hunian modern yang masih memiliki sentuhan etnik dengan ukuran no. lahan 15 kali Sentuhan 33 etnik. meter. Kebutuhan ruangnya meliputi 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, kamar tidur. carport, dan garasi yang dapat menampung hingga 6 mobil. Dan seperti inilah Wih. hasil desainnya. Tampilan yang Gila, simetris keren. dengan area semi outdoor beratap joglo memberikan kesan Unik etnik banget, yang guys. menawan. Suasana rumah pun dibuat lebih nyaman Masya dengan Allah. adanya taman tropis sebagai pusat orientasi bangunan. Paduan konsep modern tropis dengan sentuhan etnik juga memberikan kesan pertama yang eye-catching. Nah, tangga utama di sisi kanan dan kiri mengarahkan kita ke pendopo dengan kesan lega beratap expose. Wih, gitu. Jadi beraktivitas itu mudah di situ. Berbeda dengan eksteriornya, suasana ruang dalamnya justru lebih santai. Konsep open plan dengan interior bergaya modern minimalis memberikan rasa lega yang nyaman untuk kumpul keluarga. Oh, tingkat-tingkat guys, capek guys. Dry kitchen dengan island table juga menambah kenyamanan area ini dengan tampilannya yang simple. Sedangkan untuk kamar tidurnya menawarkan kemewahan yang menenangkan. Wow. Berlokasi di Bogor, klien kami Wow, ini sangat luar biasa kalau kita lihat karena Iya, gabungan modern dan juga beberapa ciri khas etnik gitu guys. Itu paling susah guys untuk digabung. Ya paling susah ya Pak Ci? Iya susah karena untuk kita pahami etnik itu kalau takut kita campurkan, takut Ya akan jadi nggak lain jadi. gitu. Nah, Lari dari guys. konsep lah. Iya betul. Ya, lanjut. Baru-baru ini viral di media sosial, seorang wanita menunjukkan rumah pribadinya dengan bangunan yang bikin bingung. Sebab di lantai 1 dan lantai 2 bagian rumah itu terdapat jalan raya. Mula-mula dia memperlihatkan bagian lantai dasar di rumahnya, kemudian menuju lantai 2 dengan bangunan dan ruangan yang masih sama. Tapi ketika ke bagian depan rumahnya terdapat balkon dan juga jalan raya besar serta bangunan seperti ruko. Bangunan model seperti ini pastinya jarang sekali terjadi karena rumah ini memiliki konsep downslot, di mana rumah itu dibangun di tanah perbukitan yang memungkinkan jalan raya ada di bagian belakang atau depan rumah. Video tersebut pun sukses menarik perhatian netizen. Bahkan hingga saat ini video itu sudah ditonton lebih dari 10 juta kali. Tidak sedikit juga netizen yang heran dengan bangunan rumah milik wanita itu. Baru-baru Oh begini ya levelnya gitu. Bentar. Tapi di sebelah sana dia tunjukin juga Pak Ci. Oke, lihat di sini ya kan. Oke, pasang. Kita jangan bagi jangan tutup ya. Tutup, lihat nih depannya kan. Ini udah jalannya kan. Aha. Dan dia lihat kan lagi sebelah sana pun juga ada jalan. Oh enggak. Oke, ada Itu jalan kan? Ini lantai pertama kan? Ini lantai pertama. Ada jalan kan? Nah, Naik kedua. ini lantai kedua. Menghadap situ depan. Oke, bukan sini tapi dia menuju ke belakang. Betul. Dia begini, guys. Maksudnya tempat ini perbukitan. Perbukitan. Kaget aku kalau itu tadi. Bukan. Oh, betul lah. Maksudnya depan belakang lah, depan. Maksudnya dia ada 3 lantai lah kayak gitu. Ya kan? Oh, benar. Perbukitan lah nih, maksudnya di bawah begini ada ruangnya jalan raya, di atasnya ada jalan raya gitu. Seperti ada 2 tempat berbeza. Oke, baik. Wih, bikin bingung juga ya. Iya betul. Oke, lanjut. Jadi split level lah. Bukan sekedar rumah, tempat tinggal Dr. Tompi di kawasan Bintaro ini Dr. adalah Tompi, perpaduan seni, kreativitas, dan kenyamanan. Dengan style unfinished
Rumah ini sukses mencuri Rumah perhatian. apa nih, Mas? Didesain ala museum dan tampaknya konkret. mengusung gaya unfinished. Rumah ini tak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga galeri seni dan Urban creative hub bernama T-Space. Di sini, seniman bebas memamerkan karya mereka tanpa biaya. Dengan luas tanah 6.400 meter persegi dan luas bangunan 1.000 meter persegi. Konsep estetik terasa sejak awal di pintu masuk dengan lorong berhiaskan karya fotografi pribadi Tompi. Proses pembangunan rumah yang memakan waktu 1,5 tahun ingin menunjukkan dedikasi pada setiap detailnya. Di samping itu, fasilitas lengkap seperti klinik, restoran, dan kafe semakin memperkaya pengalaman di rumah Tompi. Konsep semi outdoor terlihat dari kamar utama menggunakan proyektor. Desain unfinished dengan dominasi kayu memberikan kesan alami yang unik. Setiap detail rumah ini dirancang untuk kenyamanan penghuni, menciptakan rumah yang tak hanya mewah tetapi juga penuh inspirasi. Jangan heran kalau ada orang asing yang memasuki area sekitar rumah, sebab memang di rumah Tompi juga terdapat restoran yang dibuka untuk umum. Beralih ke ruangan dapur, Dr. Tompi ternyata mempercayakan pada desainer lokal yaitu Sani Harto. Bagi Tompi, rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga pusat kreativitas dan harmoni. Sebuah inspirasi bagi siapa saja. Pengen cari rumah yang inspiratif kayak Dr. Tompi? Yuk kunjungi website propertyklik.com. Gitu ya. Sebenarnya kalau yang jenis-jenis Umum. kayak gini Beralih ke yang jenis expose lah kita panggil sebagai industrial design. Industrial design ini lebih kepada penggunaan back konkret, seterusnya menggunakan batu bata itu diekspos gitu aja tanpa sebarang simen. Itu cara industrial dengan menunjukkan kabel, wiring apa semua ini, dan kita juga terinspirasi daripada seorang arsitek Indonesia yang sebenarnya arsitek muda ya, dari siapa namanya? Andi Rahman. Andi Rahman pernah datang ke Malaysia untuk expose dengan desain kayak gini juga yang kekinian dan juga orang kata itu gabungan contemporary dan juga naked design. Begitu kita panggil naked design. Tapi aku pengennya gitu. Bisa nggak kamu desain gitu, Haji? Ini bisa Bisa desain. nggak kalau masukin urban dan juga muji di dalam satu konsep? Bisa dibuat, tetapi Wiring di atas itu dia kayak seperti wire yalah expose gitu yang warna hitam gitu, nampak ya, kabel-kabel gitu, yang ya. bisa. Desain itu bisa, tetapi perlu cari tukang yang spesialis. Spesialis itu maksudnya kalau tersalah step untuk buat, takut finishes dia nggak jadi seperti unfinished gitu. Ya tapi pengennya sesuatu yang untuk lampu doang kayak gitu, kipas. Itu bisa aja gitu. Ya. Tetapi memerlukan tukang yang udah pernah buat. Takut dia tersalah konsepnya. Yang pakar lah, Yang pakar, guys. Gitu. Baik. Waduh. Pernah penasaran gak sih kenapa rumah tradisional itu lantainya itu panggung atau nggak nyentuh tanah? Tentunya ada fun fact arsitektur, coba kita lihat ke bagian bawah. Yang dimaksud panggung itu bangunannya kayak gini, jadi lantainya itu nggak nyentuh tanah nih kalau kita liatin. Jadi ini dari kolom langsung ke sloof, ini langsung pondasinya. Kalau lihat bawahnya itu kosong aja gitu. Ada beberapa alasan, biasanya strukturnya itu kan kayu. Nah kayu itu nggak bisa langsung ketemu tanah. Lebihannya karena bangunannya diangkat, jadi ada rongga buat udara itu bisa masuk. Jadi airflow-nya itu bagus. Selain itu biasanya rongganya juga dimanfaatkan buat beternak. Biasanya naruh ayam atau binatang apa gitu di bawah sini. Meskipun sederhana, tapi orang lokal kita itu udah hebat banget untuk ngedesain bangunan yang sustainable dan juga banyak manfaatnya. Segitu dulu aja, next kita bahas apa lagi soal desain. Jangan lupa follow. Sebelum itu kita lihat rumah kayu atau rumah desa itu memang semuanya berangin dan sejuk guys, dingin. Enggak semua juga, Baci. Ada juga yang panas banget. Kalau panas banget juga, benar juga dong. Tapi benar, kalau ada airflow di bawah tuh, orang panggil bawah kolong ya. Memang itu akan sejukkan kalau kita lagi santai-santai ya, ketika tengah hari ya, ketika siang itu pasti enak lah ya. Kalau rumah kampung. Jadi sekarang nih solusi kalau rumah modern dia akan tinggikan lantai untuk memberi luang di dalam itu ialah diisi dengan pasir sungai untuk bagi sejuk. Pasir sungai. Di bawah itu? Pasir sungai. Pakai batu sungai bisa nggak? Batu sungai mahal. Ambil aja di sungai. Kalau bisa ambil sampai 2-3 ton guys. Soalnya di bawah kolong doang. Iya di bawah. Bisa aja gitu. Ikut kreativitas. Orang bilang kalau secara bisnisnya jangan ambil batu sungai guys. Nanti ada yang ngikut gitu. Pasirnya aja nggak apa-apa gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Wah, pasir nggak apa-apa ya, batunya mahal ya. Batu nggak bisa. Gitu ya. Paham. Oke guys, jadi itulah ada beberapa ya tentang arsitektur. Terima kasih juga buat Pak Ci tadi banyak memberikan kita pengetahuan ya.
tentang jurusan-jurusan arsitek ini ya. Dan juga pastinya ini membuatkan kita lebih berpikiran secara matang dalam arsitektur dan mungkin kita belajar sesuatu hari ini ya. Thank you so much ya. Tapi kita akan melihat lagi sedikit Pak Ci, yang mungkin ada ya. Ada lagi, kita akan sambung di kemudian hari untuk part 2-nya lagi, karena perbincangan ini nggak akan habis begitu aja guys. Banyak lagi konsep-konsep yang kita pengen lihat seterusnya. Ya, jadi mungkin itu untuk kali ini ya. Ya, situ saya Bang Berdua. Sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk dirasi, just komentar berbesar dan link, dan insya Allah kami coba yang terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Ya, itu sih untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.